Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 29 Maret 2022, hari biasa dalam pekan keempat Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, Lourdes atau Lourdes, tempat ziarah Bunda Maria, mendapat tempat istimewa di hati umat Katolik. Banyak orang yang menerima mukjizat karena mengambil air suci dari sumber mata air di sana, kemudian meminumnya seraya berdoa melalui perantaraan Bunda Maria. Apa yang dialami oleh para peziarah kemudian disampaikan dari mulut ke mulut, bahkan didokumentasikan lewat buku bahkan video. Semua ini agar semakin banyak orang yang menjadi percaya dan memuliakan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja tidak mengajarkan bahwa air di Lourdes atau Lourdes yang menyembuhkan. Mata air tetaplah mata air yang memberikan kesegaran, kesejukan, kesuburan, dan kehidupan bagi siapapun yang berada di sekelilingnya, kata Nabi Yeskel. Lantas mengapa ada mukjizat di tempat-tempat seperti itu? Injil Yohanes hari ini memperlihatkan bagaimana Yesus menolak anggapan keliru itu. Kolam Betesda yang dikeramatkan oleh masyarakat Yahudi ternyata tidak bisa berbuat apa-apa terhadap si sakit. Sebaliknya, imannya kepada Yesus telah membawa si sakit, si lumpuh, pada kesembuhan. Yesuslah mata air sejati, sang penyembuh yang membawa umatnya penyembuhan dan keselamatan abadi. Saudara-saudari yang terkasih, melalui warta Injil hari ini, Yesus tidak menunda berbuat baik dengan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh yang sudah menderita selama 38 tahun.
Kemauan si sakit untuk sembuh sangat diperhitungkan sebagai ungkapan iman oleh Yesus, dan terjadilah mukjizat penyembuhan. Nuansa pertobatan dan tindakan yang mengarah kepada kemurahan Tuhan Sang Pengampun bukan pertama-tama menuntut penderitaan atau korban kita, namun justru hanya membutuhkan sikap pengakuan kita dan kerelaan kita untuk datang kepada Tuhan. Yesus memang baik dan selalu menyediakan kebutuhan kita. Kebenaran iman ini yang perlu kita perdalam. Ia juga mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak menunda-nunda untuk berbuat kebenaran dan keadilan. Maka, saudara saya yang terkasih, sekali lagi, soal iman sungguh menjadi penting dan mendasar bagi orang yang berharap pada Tuhan. Mari kita senantiasa menyadari bahwa setiap kali kita memohon kepada Tuhan, pastilah kita harus mempunyai iman kepercayaan padanya. Tak mungkinlah kita bermohon padanya bila kita tidak mempunyai iman kepadanya. Kita harus percaya bahwa Dia pasti akan memberikan yang terbaik pada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sumber mata air sejati, curahkanlah rahmat kesembuhan kepada setiap orang yang kini sedang berada dalam kesulitan hidup atau mereka yang sedang mengalami penderitaan baik fisik, psikis maupun rohani. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.